back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu lancar di setiap kegiatannya, oke? Nah, teman-teman, di sini aku mau membahas mengenai syarat, faktor pendukung, dan faktor penghambat dari public speaking. Apa aja sih itu? Mari kita bahas lengkapnya, oke? Check it out. Teman-teman, pertama kita bakal bahas tentang syarat-syarat public speaking yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada, kalian jangan sampai males buat buka mulut ketika berbicara. Kenapa? Karena kalau misalnya kita males buat buka mulut ketika kita berbicara, itu tuh juga akan menghambat proses pelatihan kita gitu. Terus yang kedua, teman-teman, ada speed. Ketika kita berbicara itu harus diperhatikan juga. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga, karena kita juga ketika melakukan public speaking atau menyampaikan materi kepada audiens itu tuh harus benar-benar tepat intonasi nada bicaranya, karena dengan itu tuh bakalan membuat si audiens atau pendengar kita lebih mudah memahami dan juga lebih tertarik untuk memperhatikan kita. Kemudian yang ketiga itu syarat-syarat public speaking yang harus kita ketahui. Yang ketiga ada, setiap tampil itu kita wajib untuk selalu prima dan menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita tampil di depan umum, ketika kita memiliki pembawaan yang tidak ceria dan tidak menyenangkan buat orang lain, orang juga akan malas untuk melihat kita dan memperhatikan kita. Nah, tampil prima dan menyenangkan itu merupakan salah satu kunci untuk audiens lebih memperhatikan kita, atau salah satu kunci buat audiens tuh senang untuk memperhatikan kita. Begitu teman-teman. Terus syarat-syarat selanjutnya itu ada memiliki rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini sudah sering kita bahas ya teman-teman. Kenapa ketika kita melakukan public speaking atau menyampaikan sesuatu kepada audiens, kita harus punya rasa percaya diri yang kuat. Karena rasa percaya diri yang kuat itu juga merupakan salah satu modal kita untuk melakukan public speaking. Karena tanpa adanya percaya diri, ya sia-sia public speaking kita tidak akan bagus dan tidak akan membuat audiens tertarik gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya percaya diri yang bagus, terus juga mental yang udah terlatih, itu tuh akan membuat kita terbiasa dan membuat kita lebih lancar dalam menyampaikan public speaking. Begitu. Kemudian selanjutnya itu dari syarat-syarat tentang public speaking ada bersikap mampu. Kenapa? Karena jika orang sudah bersikap mampu, dia akan selalu mengusahakan gitu. Dia akan selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang sudah dia kerjakan. Seperti itu teman-teman. Jadi begitu, tadi itu adalah syarat-syarat dari public speaking yang barusan kita bahas. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendukung dari public speaking. Ada apa aja sih itu? Itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada verbal, terus yang kedua ada vokal, terus yang ketiga ada visual. Kita bahas yang verbal dulu nih. Yang pertama, apa sih verbal itu? Kenapa bisa jadi faktor pendukung dari public speaking? Karena verbal itu misalnya kayak contoh dari bahasa kita menggunakan bahasa yang tepat gitu kan ya, bahasa yang cocok dengan audiens kita. Kita menggunakan bahasa yang istilahnya. Contohnya itu kita menggunakan bahasa yang tepat, yang sesuai dengan audiens ya teman-teman. Misalnya audiens kita ini seorang anak-anak, maka bahasa kita juga harus mencocokkan dengan si anak-anak tersebut. Tidak menggunakan bahasa yang berat dan susah dipahami. Kalau misalnya audiens kita seorang orang tua atau para pemimpin atau pejabat, maka bahasanya juga disesuaikan sesuai dengan audiens. Kemudian faktor pendukung, kenapa verbal itu bisa jadi faktor pendukung? Itu ada karena kita juga harus menghindari kata-kata yang gak jelas gitu kan, kata-kata yang membuat bingung audiens. Kita juga harus menyampaikan suatu pesan dengan amat tepat dan jelas ya teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya itu ada faktor
vokal, teman-teman. Kenapa? Karena menggunakan suara yang jelas dan dapat didengar dengan baik. Dengan begitu, vokal juga dapat menjadi faktor pendukung dari public speaking. Karena kalau misalnya suara kita jelas, terus dapat didengar dengan baik, audiens juga dapat mudah untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, itu ada kita menggunakan intonasi dan nada suara yang tepat, yang udah kita bahas sebelumnya. Makanya vokal itu bisa menjadi faktor pendukung dari public speaking. Nah, teman-teman, itu tadi faktor-faktor pendukung dari public speaking. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penghambat dari public speaking. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ketidakpercayaan diri. Kenapa? Karena percaya diri itu kan suatu kunci untuk kita melakukan public speaking ya. Kunci utama untuk kita melakukan public speaking. Ketika kita tidak percaya diri untuk melakukan public speaking, maka apa yang kita sampaikan juga tidak akan baik dan tidak akan bagus gitu. Kemudian yang kedua itu kecemasan. Kenapa? Karena kecemasan ini suatu hal yang mengganggu ya teman-teman, entah itu dimanapun. Kita merasa cemas, merasa khawatir kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu tidak didengar misalnya, atau tidak diperhatikan. Nah, itu tuh kan akan membuat kita semakin tidak percaya diri. Nah, karena itu kita perlu melatih untuk mengontrol kecemasan kita. Kemudian selanjutnya itu ada kurangnya kemampuan komunikasi. Orang yang kurang mampu untuk berkomunikasi atau takut untuk memulai komunikasi itu juga akan menjadi faktor penghambat dari public speaking. Nah, itu semua yang udah kita bahas dari syarat, faktor pendukung, faktor penghambat yang barusan kita bahas, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada koreksi atau pertanyaan bisa taruh di kolom komentar ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe ya guys. And comment, okay? Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.